Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Juzairahmah dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya sebagai salah satu peserta KKN kelompok 23 dengan dosen pembimbing 8 Ibu Prita Delia. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi kelas 4 SD di mana memuat tentang IPA, lebih spesifiknya yaitu tentang tumbuhan. Dari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dari akar, daun, bunga, dan sebagainya. Biar tidak lama lagi, yuk langsung cek bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Biasanya, akar berada di dalam tanah. Ada dua kelompok akar yang penting, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan yang lain hampir sama besar dan sama panjang. Akar semacam ini terdapat pada tumbuhan kelapa, rumput, padi, tumbuhan hasil mencangkok, dan sebagainya. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Akar tunggang tidak sama dengan akar penunjang. Akar penunjang adalah akar yang menunjang atau membantu berdirinya tumbuhan. Contoh akar tunjang adalah akar yang tumbuh di ruas debu bagian bawah. Akar ini dapat membengkok dan masuk ke dalam tanah. Contoh lainnya adalah akar yang menggantung di batang pohon beringin. Akar tersebut dapat mencapai dan menembus tanah. Ada beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada tumbuhan tertentu. Antara lain, akar isap, contohnya akar benalu. Yang kedua, akar tunjang, contohnya akar pandan. Yang ketiga, akar lekat, contohnya akar sirih. Yang keempat, akar gantung, contohnya akar pohon beringin. Yang kelima, umbi akar, contohnya akar ubi kayu. Fungsi akar bagi tumbuhan adalah untuk menunjang berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, untuk menyimpan makanan cadangan, dan untuk bernafas. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Batang pada tumbuhan tertentu umumnya bercabang. Batang ada yang berkayu, misalnya pada batang pohon jati, batang pohon asam, dan batang pohon mangga. Batang ada pula yang lunak, misalnya batang tumbuhan padi dan batang rumput. Bagi manusia, batang tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga, untuk bahan makanan, untuk bahan industri, dan untuk alat transportasi. Namun, bagi tumbuhan, batang berfungsi sebagai penunjang tumbuhan daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, serta sebagai makanan cadangan. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Tumbuhan mempunyai daun. Daun merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Umumnya, daun berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada daun. Namun, ada juga yang berwarna merah atau ungu. Bagian-bagian daun lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Contoh daun yang memiliki bagian-bagian lengkap antara lain daun pisang dan daun bambu. Bentuk tulang daun bermacam-macam, antara lain tulang daun menyirip, contohnya daun nangka, daun jambu, dan daun mangga. Tulang daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun gading. Tulang daun menjari, contohnya daun ilalang, daun pepaya,
dan daun ketela pohon. Dan terakhir, tulang daun sejajar. Contohnya daun tebu dan daun padi. Daun berguna sebagai tempat pembuatan makanan, tempat penguapan air, dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Bagi manusia, daun dapat digunakan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan rempah-rempah. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga ada yang berbau, ada pula yang tidak berbau. Bau yang dikeluarkan bunga pun bermacam-macam. Ada bunga yang berbau wangi, misalkan bunga mawar, bunga melati, bunga sedap malam. Ada bunga yang tidak berbau, misalnya bunga bugenvil dan bunga sepatu. Ada pula bunga yang baunya seperti bangkai. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut, yaitu A. Kelopak. Umumnya warna hijau dan fungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Mahkota merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Putik sari sebagai alat kelamin betina. Dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari bunga. Buah terdiri atas bagian kulit, daging, dan biji. Contohnya buah mangga dan pepaya. Bagian buah yang biasanya dapat dimakan adalah dagingnya. Bagi tumbuhan, buah bermanfaat sebagai makanan cadangan. Selain itu, buah juga digunakan menarik makhluk hidup lain sehingga membantu menyebarkan biji yang berada di dalamnya. Buah sekaligus biji yang penyebarannya melalui air biasanya dilengkapi dengan bagian yang tersabut sehingga dapat mengapung. Contohnya buah kelapa. Buah juga bermanfaat bagi manusia, antara lain sebagai sumber vitamin, mineral, dan hiasan. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah biji. Biji pada tumbuhan digunakan untuk berkembang biak. Biji terdiri atas kulit biji, keping biji, dan lembaga. Lembaga adalah bakal tumbuhan yang baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Berdasarkan jumlah kepingnya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping satu dan tumbuhan berbiji belah atau berkeping dua. Contoh tumbuhan berbiji tunggal antara lain tumbuhan jagung, kelapa, dan padi. Contoh tumbuhan berbiji belah antara lain tumbuhan kacang, rambutan, dan mangga. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh buah. Contohnya, tumbuhan pakis haji, damar, dan melinjo. Tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bijinya tertutup oleh buah. Contohnya mangga, kacang panjang, dan kacang tanah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang tanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.